Diferensiasi vektor adalah vektor-vektor yang komponen-komponennya merupakan fungsi dari suatu variabel skalar tunggal yang mempunyai turunan pertama dan turunan kedua yang kontinu. Maka di sini terdapat salah satu contoh soal, yaitu carilah diferensial berarah atau directional derivative f per s dari f x, y, z sama dengan 1,5 x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 2z kuadrat di titik P 3,1,2 dalam arah vektor A sama dengan 3 vektor I dikurang 4 vektor K. Dari soal, maka diperoleh divergensi F sama dengan 3x vektor I ditambah 6y vektor J ditambah 4z vektor K dan di titik P 3,1,2 sama dengan 9 vektor I ditambah 6 vektor J ditambah 8 vektor K. Karena panjang vektor A sama dengan 5, maka vektor satuan dalam arah vektor A adalah vektor B sama dengan vektor A dibagi panjang dari vektor A sama dengan 3 vektor I dikurang 4 vektor K dibagi 5, maka mendapatkan jawaban 0,6 vektor I dikurang 0,8 vektor K. Karena itu, f per s sama dengan vektor B dikali divergensi F sama dengan 0,6 vektor I min 0,8 vektor K dikali dengan 9 vektor I ditambah 6J ditambah 8 vektor K. Dari sana didapatkan hasil 5,4 dikurang 6,4 yang akan mendapatkan jawaban sama dengan min 1. Tanda minus menunjukkan F menurun dalam arah yang dipertimbangkan. Operator del merupakan operator pada diferensial vektor yang disimbolkan dengan nabla yang didefinisikan dalam bentuk turunan parsial, yaitu nabla sama dengan do per do x vektor I ditambah do per do y vektor j ditambah do per do z vektor k. Operator del ini bermanfaat untuk mencari gradien, divergensi, dan curl. Misalkan, terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik x, y, z dalam ruang, maka gradien atau grad atau didefinisikan oleh nabla phi sama dengan dalam kurung do per do x vektor I ditambah do per do y vektor j ditambah do per do z vektor k dikali phi sama dengan do phi per do x vektor I ditambah do phi per do y vektor j ditambah do phi per do z vektor k. Selanjutnya terdapat contoh soal jika phi sama dengan 2xz pangkat 4 min x kuadrat y, maka carilah nabla dari phi dan panjang nabla phi pada titik 2, min 2,1. Maka nabla phi sama dengan do phi per do x vektor I ditambah do phi per do y vektor j ditambah do phi per do z vektor k sama dengan do di dalam kurung 2xz pangkat 4 min x kuadrat y per do x vektor I ditambah do di dalam kurung 2xz pangkat 4 min x kuadrat y per do y vektor j ditambah do di dalam kurung 2xz pangkat 4 min x kuadrat y per do z vektor k sama dengan di dalam kurung yaitu 2z pangkat 4 min 2xy vektor I dikurang x kuadrat vektor j ditambah 8xz pangkat 3 vektor k. Nabla phi pada titik 2, min 2,1 sama dengan 10 vektor I min 4 vektor j ditambah 16 vektor k. Sehingga panjang dari nabla phi sama dengan akar 10 kuadrat ditambah minus 4 dikuadratkan ditambah 16 kuadrat sama dengan 2 akar 93. Selanjutnya yaitu B divergensi. Misalkan vektor P pada titik x, y, z sama dengan P1 vektor I ditambah P2 vektor J ditambah P3 vektor K terdefinisikan dan diferensiabel pada setiap titik x, y, z. Divergensi dari vektor V atau vektor V yaitu nabla dikali vektor V didefinisikan oleh nabla dikali vektor V sama dengan dalam kurung do per do x vektor I ditambah do per do y vektor j ditambah do per do z vektor k
dikali dalam kurung V1 vektor I ditambah V2 vektor J ditambah V3 vektor K sama dengan do V1 per do X ditambah do V2 per do Y ditambah do V3 per do Z. Selanjutnya terdapat contoh soal jika vektor A sama dengan X kuadrat Y vektor I min X Y Z vektor J ditambah Y Z kuadrat vektor K, maka divergensi A sama dengan nabla dikali vektor A, sehingga jika vektor A sama dengan AX vektor I ditambah AY vektor J ditambah AZ vektor K sama dengan divergensi vektor A sama dengan nabla dikali vektor A sama dengan dalam kurung do per do X vektor I ditambah do per do Y vektor J ditambah do per do Z vektor K dikali dengan AX vektor I ditambah AY vektor J ditambah AZ vektor K, sehingga do AX per do X ditambah do AY per do Y ditambah do A per do Z sama dengan 2XY min XZ ditambah 2YZ. Kalau dilambangkan dengan nabla X bekerja pada vektor dan memberikan vektor lain sebagai hasilnya. Jika A sama dengan AX vektor I ditambah AY vektor J ditambah AZ vektor K, maka kalau vektor A sama dengan nabla dikali A sama dengan do per do X vektor I ditambah do per do Y vektor J ditambah do per do Z vektor K dikali AX vektor I ditambah AY vektor J ditambah AZ vektor K sama dengan determinan pada baris pertama IFK pada baris kedua do per do X do per do Y do per do Z, baris ketiga AX AY AZ sama dengan do AZ per do Y min do AY per do Z vektor I ditambah do AY per do Z min do AZ per do X vektor J ditambah do AY per do X min do AX per do Y vektor K. Dengan demikian, kalau vektor A merupakan fungsi vektor, jika nabla dikali vektor A sama dengan 0, maka A dikatakan irasional. Kalau vektor A sama dengan nabla dikali vektor A sama dengan determinan pada baris pertama IJK, baris kedua do per do X, do per do Y, do per do Z, pada baris ketiga Y pangkat 4 min X kuadrat Z kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat, X kuadrat YZ sama dengan min X kuadrat Z vektor I dikurang min 2XYZ ditambah 2X kuadrat Z vektor J ditambah 2x min 4y pangkat 3 vektor K. Pada titik 1, 3, min 2, nabla dikali vektor A sama dengan 2 vektor I dikurang 12 min 4 vektor J ditambah 2 min 108 vektor K. Maka hasil yang didapatkan 2 vektor I min 8 vektor J min 106 vektor K. Misalkan C kurva mulus sepotong-sepotong tertutup sederhana yang membentuk batas dari suatu daerah S di bidang XY. Jika M dan N kontinu dan mempunyai turunan kontinu pada S dan batasannya C, maka integral lipat 2 do N per do X min do M per do Y dA sama dengan integral garis tertutup pada kurva C M dx plus N dy. Karena pada soal F sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat I ditambah 2XYJ, maka disimpulkan bahwa M adalah X kuadrat plus Y kuadrat dan N adalah 2XY, sehingga do M per do X nya adalah 2X dan do N per do X nya adalah 2X. Karena yang ditanya adalah integral garis tertutup pada kurva C F dot N ds, maka hasilnya adalah integral 0 menuju 1, kemudian integral 0 menuju 1, 4x dx dy menjadi integral 0 menuju 1 2x kuadrat dan memasukkan nilai 0 hingga 1 dy, sehingga integral 0 menuju 1 2 dy, lalu dimasukkan kembali 2y dengan nilai 0 dan 1, sehingga hasilnya adalah 2.
Jika suatu permukaan dua sisi yang demikian mulus dan N adalah vektor normal satuan positif, maka flux dari A, X, Y, Z melalui permukaan X merupakan integral permukaan. Flux F yang melintasi S sama dengan integral lipat 2 A dot N ds. Untuk menghitung integral permukaan agar lebih sederhana dengan cara memproyeksikan S pada satu bilangan bidang koordinat, kemudian menghitung integral lipat 2 dari proyeksinya. Pada soal telah diketahui bahwa A adalah 18ZI min 12J plus 3YK, sedangkan satuan normal untuk S adalah gradien 2X plus 3Y plus 6Z min 12, sehingga menjadi 2I plus 3J plus 6K. Maka dari itu, dapat kita cari tahu N adalah vektor dari S per akar nilai vektor S dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 2I plus 3J plus 6K per 7. Setelah itu langsung saja kita kalikan A dot N sama dengan 18ZI min 12J plus 3YK dot 2I plus 3J plus 6K per 7, sehingga hasilnya adalah 36Z min 36 plus 18Y per 7. Lalu disederhanakan sehingga menjadi 36 min 12X per 7. Teorema Gauss memberikan hubungan antara aliran medan vektor melalui permukaan dengan perilaku medan di dalam permukaan. Teorema ini menyatakan bahwa flux sebuah medan vektor melalui permukaan tertutup sama dengan integral volume dari divergensi pada daerah di dalam permukaan. Sehingga dinyatakan bahwa integral lipat 2 ds F do N ds sama dengan integral lipat 3 divergensi F df. Sesuai pada soal yang diketahui bahwa F sama dengan XY kuadrat I plus X kuadrat Z pangkat 4J plus Z kuadrat K, dengan X lebih kurang 1, Y kurang lebih 1, dan Z juga sama kurang lebih 1. Sesuai dengan rumus bahwa di integral tipe 3 dengan batas yang sama yaitu min 1 hingga 1, lalu dikalikan dengan turunan terhadap X, Y, dan Z, sehingga hasilnya adalah Y kuadrat plus 2Z dx dy dz. Lalu kita jalankan satu integral sehingga sisanya ada dua integral lagi dengan batasan yang sama yaitu min 1 hingga 1 Y kuadrat X plus 2ZX. Kemudian masukkan nilainya batasan tadi yaitu min 1 dengan hingga 1 dy dz, sehingga menjadi integral lipat 2 dengan batas min 1 hingga 1 y kuadrat plus 2z min dikurang min y kuadrat min 2z dy dz, sehingga hasilnya adalah integral lipat 2 dengan batas min 1 hingga 1 2y kuadrat plus 4z dy dz. Kemudian jalankan juga integral satunya sehingga menjadi integral dari min 1 hingga 1 kali 2 per 3 y kuadrat plus 4zy. Lalu masukkan nilai batasannya yaitu min 1 hingga 1 dz, sehingga hasilnya adalah integral min 1 hingga 1 kali 2 per 3 plus 4z min 2 per 3 min 4z dz. Didapatlah integral min 1 hingga 1 4 per 3 plus 8z dz. Kemudian dapatlah 4 per 3z plus 4z kuadrat. Lalu masukkan nilai dari min 1 hingga 1. Maka 4 per 3 plus 3 dikurang min 4 per 3 min 4. Hasilnya adalah 8 per 3.